Mohon izin rekan-rekan, izin bertanya terkait manajemen konflik dan materi sebelumnya, yaitu monitoring dan evaluasi. Jadi di sini saya mengambil contoh konflik yang ada di terdekat kita, yaitu terkait isu radikalisme, yaitu mengundang Ustadz Khalid Basalamah. Hal ini termasuk dalam jajaran radikal. Jadi itu memuat isu-isu di kalangan netizen atau di media sosial. Hal itu dapat menyebabkan konflik. Jadi setelah melakukan evaluasi dan upaya-upaya untuk memberantas konflik tersebut, apa output yang dapat kita ambil dan pengaruh bagi Praja IPDN? Terima kasih. Mohon izin dosen, mohon izin rekan-rekan, izin bertanya terkait dengan penjelasan sebelumnya tentang monitoring dan evaluasi konflik. Di sini saya ingin bertanya, dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi konflik, permasalahan apa yang sering terjadi? Izin Bapak, izin bertanya. Dalam kegiatan kita dalam sehari-hari kan belum tentu apa yang kita inginkan itu berjalan sesuai rencana. Nah, dalam kegiatan monitoring, apakah ada hambatan yang mungkin saja terjadi ketika pelaksanaannya? Seperti itu. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan, izin bertanya mengenai evaluasi konflik. Tadi disebutkan bahwa evaluasi konflik adalah suatu penutup bagi suatu konflik. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah langkah efektif seperti apa yang bisa digunakan untuk menjamin keberhasilan mengenai suatu konflik. Terima kasih, Pak. Mohon izin Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, saya ingin bertanya mengenai materi manajemen konflik. Bagaimana manajemen konflik itu dapat memupuk rasa solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat dan berkelompok agar dapat terhindar dari namanya konflik dan kekerasan. Terima kasih. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan, izin bertanya. Kita tahu bahwasanya ada beberapa kasus dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia itu terulang beberapa kali. Ada beberapa konflik yang justru terjadi beberapa kali. Jadi saya ingin bertanya, karena ada materi dari manajemen konflik, sebenarnya permasalahan apa yang terjadi sehingga konflik ini bisa terulang? Apakah sebenarnya di tahap pengelolaan konfliknya atau pada tahap evaluasi dari konflik itu sendiri? Sekian, terima kasih. Izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan, izin bertanya terkait materi yang disampaikan tadi, monitoring dan evaluasi, khususnya tentang evaluasi eksternal. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa evaluasi eksternal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan instansi yang dievaluasi. Nah, secara teori harusnya evaluasi ini bisa menghasilkan keteraturan dalam sistem. Namun, dalam prakteknya sehari-hari kita menemukan bahwa masih ada terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan. Pertanyaan saya adalah faktor apa saja yang menyebabkan evaluasi eksternal ini masih belum bisa berjalan. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan, dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan saya yaitu bagaimana jika ada penyelesaian konflik yang semakin lama bukannya konflik itu terselesaikan tetapi semakin berat? Apa yang akan terjadi jika dalam penyelesaian tersebut kita memilih untuk menghindar? Apakah itu solusi yang terbaik? Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan, yang ingin saya tanyakan adalah
antara calon kepala daerah satu dengan calon kepala daerah lain tentu saja akan terjadi konflik, baik itu antar individunya atau antar pendukungnya. Nah, pertanyaan saya, kita sebagai seorang calon pemimpin, sebagai salah satu calon kepala daerah tersebut, strategi pendekatan konflik apa yang akan diambil untuk menyelesaikan konflik antar pendukung dari calon kepala daerah itu? Izin Pak dosen, izin rekan-rekan, izin bertanya mengenai manajemen konflik terkhusus pada bidang pendekatan konflik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendekatan konflik tersebut adalah cara untuk berkomunikasi antara pihak pertama dan yang kedua. Dan pada presentasi sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat strategi pendekatan konflik secara avoiding atau menghindari. Apakah hal tersebut bisa dimasukkan ke dalam strategi pendekatan konflik? Karena secara tidak langsung atau secara langsung dengan menghindari komunikasi antar pihak pertama dengan pihak kedua itu tidak bisa disebutkan dengan pendekatan konflik karena tidak ada tujuan yang akan dihasilkan dari pendekatan konflik tersebut. Terima kasih. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan, izin bertanya. Saya pernah mendengar sebuah statement yang mengemukakan bahwa dalam diri manusia itu pun ada konflik. Lalu pertanyaan saya yaitu bagaimana cara kita yang nantinya akan menjadi ASN dapat menjadikan konflik sebagai nilai-nilai positif yang akan membangun sebuah kekuatan dan bekerja. Terima kasih. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan. Di sini saya setelah dari penjabaran tadi saya ingin bertanya, seperti yang kita tahu setiap lembaga atau organisasi itu memiliki individu yang tidak hanya satu, di mana mereka memiliki egonya masing-masing tersendiri. Menurut kalian, apa saja hal yang menyebabkan lembaga atau organisasi mengalami hambatan dalam menyelesaikan suatu konflik yang sedang terjadi? Jadi saya ingin bertanya terkait dengan metode penyelesaian konflik yang telah disampaikan pada kelompok sebelumnya. Apakah yang dicapai jika suatu konflik diselesaikan dengan efektif dengan strategi yang tepat?